Belum. SMK universitasnya ya? SMK Muhammadiyah SMK. Iya. Universitas Muhammadiyah Riau. Muhammadiyah ya. Baik Pak, mohon maaf mengambil waktu Bapak sebentar. Hmm. Kami dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Fakultas Studi Islam Universitas Muhammadiyah Riau ada tugas dari dosen itu mewawancarai ke sekolah-sekolah tentang administrasi. Ya, boleh. Bagian kami itu tugasnya itu administrasi kurikulumnya. Kurikulum ya. Iya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Iya, Bapak Beta Bella, kalau di Min itu koordinator kurikulum namanya. Koordinator bidang kurikulum. Sebelumnya nama saya Rinaldo Pak, biasa dipanggil Rido. Dan Asraf Mubatullah Pak. Panjang kali itu namanya panggilan? Asraf. Asraf ya. Abdul Hakim Hidayat. Hakim. Ya. baik Pak, sebelum pertanyaan intinya Pak, kalau dari MI sini Pak menggunakan kurikulum apa Pak untuk pembelajarannya? Iya. Untuk tahun ini kita menggunakan 2 kurikulum. Yang 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5 itu kurikulum Merdeka. 3, 6 itu kurikulum K13. Kalau untuk kedua kurikulum itu Pak, bedanya tuh di mananya Pak? Satu di nama pembelajarannya. Contoh ketika di kurikulum Merdeka itu IPA, IPS dipisah. Nah, di Kumar itu digabung menjadi IPAS. IPAS ya kan. PKN di K13, kemudian di Kumar itu ke pendidikan Pancasila. Dan ada tambah lagi Kumar itu ada namanya P5, P2RA. Itu di MI. Kalau di SD itu P5 aja tuh. Ya, di luar bidang studi tadi. Sementara di kegiatan K13 tidak ada. Ya. Kegiatan itu munculnya ada di SBDP di K13. Kalau dari segi ini Pak, dari segi hasilnya Pak, mana menurut Bapak itu yang lebih baik? Sebenarnya masing-masing kurikulum itu baik semua ya kan. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya kan. Tergantung gurunya atau sekolahnya dalam penggunaan itu. Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses perencanaan untuk administrasi kurikulum ini Pak? Iya, seperti biasa kurikulum ini, dibagi kurikulum itu di awal tahun pembelajaran itu dibuat program ataupun program kurikulum, dan pada guru persiapan perangkat ya kan, mempersiapkan perangkat semuanya mulai dari program tahunannya, semesternya. Kalau pada K13 ya kan silabus ya kan, silabus RPP sampai ke terakhir evaluasi. Pada K13 itu namanya CPTP ya, nanti silabus di K13. CPTP modul ajar. Nah, itu dia modul ajar yang harus dipenuhi guru. Kalau belum menyiapkan apa aja pembagian tugas, kemudian jadwal untuk pembelajaran, dan juga kurikulum itu sendiri bentuk KOM namanya, kurikulum operasional madrasah. Itu disiapkan lagi kurikulum. Semua nanti terangkum termuat di dalamnya. Dan madrasah itu adalah dokumen satu yang disiapkan sebagai acuan pembelajaran di madrasah dan dipersiapkan di awal tahun pembelajarannya. Kalau untuk pengorganisasiannya itu bagaimana Pak? Ya, kalau di madrasah
Ya. Organisasi kalau guru tidak ada. Sebenarnya SK pembagian tugas. Kalau di madrasah kan pembagian tugas ya. Koordinasi nanti siswa tibanya kan. Nah, tapi kalau guru itu di sekolah di madrasah nggak ada. Tapi kalau secara umum kan PGRI dalam bentuk organisasi guru. Kalau siswa nanti kan baru ada OSIS. Kalau kita di tingkat MI, OSIS tidak ada. Yang ada polisi lingkungan, itu tim di UKS namanya tim apa namanya Mas? Kesehatan dokter cilik. Nah itu yang ada pramuka. Itu kayak ekskul tibanya kan, tapi bukan organisasi. Kalau guru itu kegiatan ya KKG, kelompok kerja guru. Lalu Pak, selanjutnya bagaimana sistem kepemimpinan di dalam administrasi sekolah ini? Kepala madrasah dibantu oleh 4 orang koordinator. Jumlah koordinator sama wakil kalau di kelas kalau di SMP atau MTS ke atas itu wakil. Kalau tingkat SDMI MI di madrasah itu koordinator bidang. Di kepala sekolah dibantu 4 koordinator, kurikulum, kesiswaan, humas dan sarana prasarana. Kemudian di sini ada kepala perpustakaan. Kemudian tempat nanti labor dan UKS. Ini wali kelas ya kan. TU sini tidak ada, hanya staf TU tingkat MI, tidak ada kepala TU, hanya staf TU. Jadi Pak, kalau untuk di akhir tahun ajaran ada itu nggak Pak? Dalam organisasi ada evaluasi gitu, evaluasi monitoring Untuk guru untuk kurikulumnya kan yang ditetapkan itu ada evaluasinya. kalau evaluasi apa guru dulu itu tugasnya manajemen kepala madrasah di mana supervisi namanya ya. Kemudian kalau untuk kurikulum ke siswa itu ada asesmen, kalau sekarang Sumer namanya asesmen sumatif akhir semester pas di K13-nya. Kemudian kalau di kurikulum merdeka asas tugas 1. Kemudian kalau semester 2 pada kurikulum K13 itu sebutannya PAT, penilaian akhir tahun. Di kurikulum merdeka itu asesmen sumatif, diganti asesmen akhir tahun. Tambah lagi kelas 6 nanti ada namanya asesmen madrasah, ujian madrasah dulu namanya. Itu dalam bentuk evaluasi kurikulum anak-anak maupun guru. Guru dievaluasi pada perangkat itu monitoring dan evaluasi guru supervisi oleh kepala madrasah. Lalu Pak, dari hasil evaluasi tadi ada tindak lanjut nggak? Atau ada perubahan di tahun ajaran selanjutnya, mungkin ada perubahan? Iya, evaluasi sebenarnya di madrasah kita Min 3 ini dalam 1 bulan itu selalu ada evaluasi pembelajaran oleh kepala madrasah. Dijadwalkan memang siang. Ini tiap bulan itu ada evaluasi pertemuan guru dan kepala dan guru. Jadi dievaluasi pembelajaran. Apa kekurangan, apa kendala baik guru maupun siswa, kejadian siswa di lapangan atau di kelas. Nah, dalam evaluasi itu ada pertemuan itu. Berarti bisa saja terjadi perubahan di tengah-tengah tahun ajaran itu, ada peraturan yang berubah. So, berbeda dengan aturan dari pusat ya. Ya, ketika ada aturan itu kita menunggu instruksi atasan lagi, kemenak namanya. Tapi untuk kurikulum itu tidak bisa di pertengahan. Kita mulainya di awal tahun ajaran. Kemarin contohnya di awal tahun kan dipakai kurikulum ke-13 khusus ke 1, 2 tahun kemarin.
kelas 1 4. Nah, sekarang sudah 4 jenjang 1 2 4 5. Jadi kalau pertengahan jalan bapak pun nggak boleh, harus selesaikan. Kita tetap berpedoman pada aturan-aturan yang ada gitu. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama. Dia ya. Semester berapa? Semester 3 Pak. Semester 3. Ini tugas individu atau kelompok nih? Kelompok dia. Terus administrasi pendidikan Islam. Jadi sekarang apa namanya? Tugas mandiri. Kalau bapak dulu masanya tugas mandiri, tugas individu. Ini tugas kelompok. Itu kan sekali ya, langsung terjun ke lapangan ya pada tugas kuliahnya. Semester 2 kemarin disuruh itu Pak, praktek ngajar semester 2. Semester 2. Praktek ngajar ke sekolah. Tapi cuman 1 bulan aja Pak. Iya. Cuma 4 kali pertemuan nggak cukup. Itu mata kuliah apa tuh? Yang praktek tuh Kuliah di SKS ngambil apa tuh memang? Al-Quran hadis waktu itu Pak. Nah, Waktu semester 2 yang praktek ngajar tuh mata kuliah Al-Quran hadis. Quran hadis praktek ngajar. Iya. Iya. Tugas kuasnya itu Pak, Oh, harus ngajar. Habis itu dibuat laporan nanti. iya. Iya. Sukses. Pak, sekian Pak ya, maksudnya Ya, kami mohon pamit Pak. Ya, silakan. Ya. Coba ya. Yuk sama.